Oke, saya akan kembali menjawab pertanyaan dari Purwo Triyono, ini seorang sahabat ya yang beragama Islam, mengenai satu pernyataan bahwa agama Kristen adalah agama ciptaan saya, maksudnya ciptaan Rasul Paulus. Apakah benar demikian? Maka Purwo Triyono memberikan buktinya. Ada 3 bukti. Yang pertama dalam Kisah 11 ayat 26. Di Antiochialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Jadi Antiochia ini bukanlah daerah orang Yahudi. Yang kita tahu bersama bahwa Rasul Paulus ini adalah rasul yang dipakai untuk memberitakan Injil di luar Yahudi, ya. Maka dengan ayat ini katanya membuktikan bahwa Kristen adalah agama daripada agama yang dibentuk oleh Paulus. Tetapi perlu kita ketahui bahwa Kristen itu kan artinya pengikut Kristus. Ya memang Kristen pertama kali disebut di Antiochia, tapi bukan berarti Kristen baru ada di Antiochia. Siapapun yang percaya kepada Yesus disebut Kristen, termasuk murid-muridnya yang menaruh iman percaya kepadanya, mereka juga disebut sebagai Kristen, yang walaupun nanti kata Kristen nanti muncul di Antiochia atau beberapa waktu kemudian. Yang kedua, Galatia 6 ayat 11. Lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Nah, walaupun Rasul Paulus menuliskan surat-suratnya ya dengan tangannya sendiri, itu bukan berarti bahwa apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus adalah semata-mata hanyalah ide yang keluar dari pikirnya sendiri, tidak. Melainkan karena Roh Kudus. Karena kita mengatakan bahwa Roh Kuduslah yang kemudian memberikan ilham kepada para rasul untuk menuliskan tentang Yesus. Makanya saya sering kali mengatakan bahwa tulisan dari para rasul Paulus ini tidak bisa dibilang lebih rendah daripada ucapan Yesus, tidak. Tulisannya, ucapan Rasul Paulus itu sama tinggi dengan ucapan Yesus. Kenapa? Karena Rasul Paulus diilhami oleh Roh Kudus, dan Roh Kudus adalah pribadi ketiga dalam Tritunggal. Itulah sebabnya apa yang diucapkan oleh Rasul Paulus dan rasul-rasul yang lainnya itu sama tinggi dengan ucapan Yesus Kristus. Dan yang ketiga, yang terakhir, ini ya, Galatia 2:16. Karena jikalau aku membangun kembali apa yang telah kurombak, aku menyatakan diriku sebagai pelanggar hukum Taurat. Jadi apa yang dirombak oleh Rasul Paulus? Yang dirombak oleh Rasul Paulus adalah pemahamannya yang salah mengenai Taurat itu sendiri. Dia berpikir bahwa Taurat, sebelum dia mengenal Yesus, bahwa Taurat itu bisa membuat seseorang lepas dari dosa. Tapi justru karena Tauratlah orang mengenal dosa. Kenapa? Karena orang itu tidak bisa mendapatkan pengampunan dari hukum Taurat. Hukum Taurat itu kan jumlahnya ada 600 lebih. Katakanlah 100 hukum Taurat. Hukum Taurat punya sifat mengikat. Kalau kita melakukan 99 hukum Taurat dan mengabaikan satu saja, maka kita dianggap melanggar terhadap seluruh hukum Taurat. Itulah sebabnya tidak seorang pun di antara kita yang dapat dibenarkan dengan hukum Taurat. Kita dibenarkan oleh karena pengorbanan Yesus Kristus. Jadi itulah yang dimaksudkan dalam Galatia pasal 2 ayat yang ke-18. Jadi Rasul Paulus itu bukan pendiri agama Kristen atau pencipta agama Kristen, tidak, ya. Rasul Paulus adalah rasulnya Yesus sebagaimana rasul-rasul yang lain yang menyampaikan apa yang Roh Kudus sampaikan kepada mereka. Yesus mengatakan bahwa Roh Kudus akan hadir dan Roh Kudus akan menyampaikan hal-hal yang datang daripada Yesus. Terima kasih Purwo Triyono atas pertanyaannya. Ingat, walaupun kita beda agama, NKRI harga mati, ya. Salam toleransi dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.